Hai, perkenalkan nama saya Rizka Albar Eskom MT. Saya salah satu dosen Universitas Subudaya Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan yang berkaitan dengan rasa penasaran mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru ingin mendaftarkan ataupun ingin memilih prodi yang diminati, yang kedepannya lowongan kerjanya itu sangat banyak dibuka oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Oke, nah di sini prodi S1 Sistem Informasi yaitu merupakan salah satu prodi favorit di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Subudaya Indonesia. Nah, untuk kamu yang ingin bergabung, wajib banget nih untuk mengetahui alasan memilih kuliah di jurusan Sistem Informasi. Tentunya hal ini masih sering ditanyakan oleh siswa ataupun calon mahasiswa yang tertarik akan jurusan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwasanya tidak semua orang memahami jurusan ini dengan baik. Ada 3 jalur yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu jalur reguler, kelas karyawan, dan RPL. S1 Sistem Informasi juga dilengkapi dengan laboratorium super lengkap, yaitu laboratorium jaringan, laboratorium multimedia, laboratorium programmer, dan laboratorium robotik, serta nih perpustakaan di Universitas Subudaya Indonesia telah terakreditasi A. Oke. Nah, tentunya yang paling spesial adalah di Universitas Subudaya Indonesia ada namanya program Mobility Student, dan yaitu disebut dengan KKN luar negeri. Seperti program tahun ini, yaitu Universitas Subudaya Indonesia membuat program KKN luar negeri itu adalah ke negara Thailand, Malaysia, dan di Singapura. Alumni S1 Sistem Informatika Universitas Subudaya Indonesia telah banyak bekerja di berbagai instansi, termasuk di pemerintahan swasta dan BUMN. Nah, yuk kita gali hal-hal yang membuat jurusan Sistem Informasi itu selalu banyak diminati. Dengan begitu kamu bisa menemukan alasan yang mendukung kamu untuk memilih jurusan Sistem Informasi di bangku kuliah nanti. Jurusan Sistem Informasi merupakan salah satu program studi yang unik karena menggabungkan beberapa bidang keilmuan, yaitu ilmu komputer, manajemen, dan bisnis. Jadi, pada jurusan ini kamu akan belajar memanfaatkan ilmu dan teknologi komputer untuk mendukung kebutuhan bisnis kamu. Nah, sampai di sini sudah mulai terlihat ya sisi menarik dari jurusan Sistem Informasi. So, berikut ini adalah beberapa alasan membuat calon mahasiswa akhirnya memilih jurusan Sistem Informasi. Yang pertama, cocok bagi kamu yang punya ketertarikan ke teknologi. Jika kamu memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau teknologi, maka jurusan Sistem Informasi bisa menjadikan pilihan yang berhubungan dengan teknologi. Itu pada dasarnya sudah berspesialisasi. Jika tertarik pada hal yang berhubung dengan hardware, maka ilmu komputer bisa jadi pilihan yang tepat. Kemudian kalau tertarik pada pengembangan software, maka bisa memilih teknik informatika ataupun di Universitas Budaya Indonesia disebut dengan informatika. Namun, kalau tertarik untuk memahami keduanya sekaligus memahami prospek bisnis dari sebuah produk teknologi, maka jurusan Sistem Informasi adalah pilihan yang tepat buat adik-adik. Yang kedua nih, yaitu mempelajari 2 bidang, yakni ilmu komputer dan manajemen. Sesuai dengan pembahasan pada poin pertama tadi adik-adik, jurusan Sistem Informasi mempelajari 2 bidang sekaligus, yakni ilmu komputer dan ilmu bisnis ataupun manajemen. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa membuat suatu produk teknologi, tetapi juga mampu membuat dan mengembangkan proyeksi bisnis dari produk tersebut. Istilahnya kerennya adalah technopreneur. Ya, adik-adik, beberapa contoh pada kuliah yang dipelajari di jurusan Sistem Informasi: bahasa pemrograman, dasar logika matika, sistem basis data, perancangan dan pemrograman web, rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi perangkat lunak,
analisis proses bisnis, manajemen dan bisnis. Nah, business intelligence, data warehouse dan manajemen proyeksi sistem informasi. Ya, adik-adik semua, yaitu kita masuk pada poin nomor 3 nih. Tadi kita udah jelaskan poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, yaitu ilmu yang aplikatif. Oke? Apa-apa saja kajian-kajian dalam ilmu sistem informasi itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan penggunaannya secara real oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, ilmu sistem informasi banyak digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem database karena kebutuhan mendesak kala itu adalah setiap perusahaan baik yang kecil maupun yang besar merasa wajib memiliki sistem database yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, nah selanjutnya saat ini banyak perusahaan yang juga berlomba-lomba melakukan upaya digitalisasi untuk lebih mengoptimalkan pelayanan dan mengefisiensikan proses. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya eksekutor harus menguasai ilmu sistem informasi. Nah, kita udah jelaskan juga nih poin nomor 3, mungkin poin nomor 4, yaitu adalah lulusannya banyak dibutuhkan perusahaan di berbagai bidang, baik swasta maupun pemerintah. Dengan luasnya pemahaman yang dimiliki lulusan jurusan sistem informasi, tidak mengherankan jika mereka banyak diincar perusahaan baik negeri maupun swasta ini. Bagaimana tidak, hampir semua hal yang kamu pelajari merupakan kebutuhan utama bagi banyak perusahaan saat ini yang melakukan upaya optimasi pada berbagai bidang, termasuk melakukan proses digitalisasi. Oke? Nah, tadi kita sudah bahas poin pertama, poin 2, 3, dan 4. Ini kita masuk pada poin kelima. Punya bekal untuk merintis usaha sendiri. Jika banyak perusahaan yang membutuhkan kemampuan dalam melakukan optimasi proses dan pengembangan bisnis, maka kemampuan tersebut dapat kamu manfaatkan sendiri dengan merintis bisnis pribadi dan menjadi technopreneur. Tentunya kamu tidak akan terlalu kesulitan dalam melakukan hal tersebut karena ilmunya kamu sudah miliki. Namun, yang namanya merintis usaha sendiri tidak terlepas juga dari berbagai resiko ya. So, kamu harus mempersiapkan mental dengan baik sebelum mengeksekusinya. Memiliki kemampuan problem solving yang bisa diterapkan dalam menciptakan program yang tepat untuk suatu bisnis, baik itu skala kecil hingga besar. Itu adalah poin nomor 6 ya. Selama belajar di jurusan ini, kamu akan dilatih untuk selalu mengembangkan kreativitas dan berinovasi untuk menciptakan solusi. Tentunya solusi yang dimaksud yakni memanfaatkan teknologi sistem informasi. Misal, kamu membuat sebuah aplikasi tiket ataupun tiketing untuk mengurangi antrian di ruang tunggu rumah sakit, ataupun membuat sebuah sistem informasi pemesanan obat di rumah sakit ya. Jadi poin ketujuh yaitu bisa menjadi programmer ya. Keren gak tuh? Di zaman yang serba teknologi canggih saat ini, kita dijuluki seseorang programmer yang mampu menciptakan banyaknya aplikasi ataupun sistem yang berbasis website ya. Jadi ini adalah pada poin nomor 7 adik-adik ya. Di sini kalau melihat list mata kuliah yang bisa kamu pelajari di jurusan ini, potensi kamu untuk menjadi seorang programmer itu tetap ada loh, ya kan? Nah, jadi kamu tinggal perdalam saja tiap-tiap mata kuliah yang berhubungan dengan pemrograman selama kuliah. Kemudian kamu juga bisa mematangkannya dengan mengikuti beberapa bootcamp ataupun training yang berhubungan dengan pengembangan skill pemrograman adik-adik yang kuliah di jurusan sistem informasi. Nah, poin nomor 8, terbukanya untuk lulusan IPS tidak
ada mata kuliah IPA ataupun ya seperti gimana ya gitu ya adik-adik. Nah, di sini salah satu fakta unik dari sistem informasi adalah jurusan ini terbuka untuk lulusan SMA jurusan IPS. Sekalipun demikian bukan berarti kamu tidak akan bertemu matematika jurusan ini. Namun mata kuliah IPA lain seperti kimia dasar atau fisika dasar tidak ada gitu adik-adik ya. Oke, masuk pada poin ke-9. Nah, di sini adalah kalau adik-adik lulus dari jurusan sistem informasi, adik-adik banyak pilihan karirnya. Pilihan karirnya yang tersedia bagi lulusan jurusan ini sangat beragam karena penguasaan skill yang dimiliki lulusannya bermacam-macam. Sebagai gambaran, kamu bisa bekerja sebagai programmer, business development, website developer, project manager, data analis, teknisi IT, business analyst, dan business intelligence ya. Jadi banyak ya adik-adik. Nah, poin nomor 10 nih kita udah bahas berapa banyak itu tadi dari poin pertama hingga sekarang adalah poin ke-10. Peluang untuk melanjutkan studi pasca sarjana seperti saya sekarang ini ya. Saya juga mengambil jurusan S2 yaitu di bidang teknologi informasi ya. Jadi poin nomor 10 ini adalah kemudian bagi kamu yang berencana untuk terus melanjutkan jenjang pendidikan hingga doktor, pilihan program studi yang linier dengan jurusan sistem informasi sudah banyak disediakan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, itulah beberapa alasan yang bisa kamu pertimbangkan untuk memilih jurusan sistem informasi. Ada banyak keseruan yang bisa kamu rasakan selama kuliah di jurusan tersebut, dan yang terpenting yaitu pilihan karirnya yang luas banget, bukan yang luar biasa ya, yang luar biasa juga. Oke. Nah, di sini setelah kita sudah mendalami apa itu jurusan sistem informasi dan juga di sini juga adik-adik sudah paham arah tujuan dari jurusan sistem informasi, sedikit kakak bocorkan yaitu yang berkaitan dengan gaji ataupun pendapatan dari jurusan lulusan dari sistem informasi ataupun di bidang IT ya. Kalau kita memang memiliki skill ya, gaji bulanan kita itu adalah paling rendah itu 5 juta, paling tinggi itu tergantung kita pinter-pinter berbisnis ataupun menawarkan produk kita kepada perusahaan ataupun instansi pemerintahan adik-adik. Jadi untuk gaji itu kita bisa kita bisa untuk membuat per bulan pendapatan kita itu berapa. Jadi tergantung kitanya loh adik-adik. Tapi intinya apa? Kalau kita kuliah di jurusan di bidang IT itu untuk pekerjaannya itu sangat luas. Kita bisa bekerja sendiri maupun kita bisa bekerja bersama tim. Ya, intinya apa? Pendapatannya luar biasa. Oke adik-adik. Nah, di sini adik-adik karena memang kita di Aceh ya, universitas yang membuka kesempatan untuk adik-adik kuliah di jurusan sistem informasi itu adalah ada di Universitas Ubudiyah Indonesia, salah satu universitas swasta yang ada di Aceh yang membuka jurusan sistem informasi yang telah terakreditasi B. Ya adik-adik, seperti poin-poin yang sudah kita bahas di atas. Jika adik-adik berminat, jika adik-adik tertarik ingin melanjutkan S1-nya, program sarjananya untuk mendalami skillnya sesuai dengan dosen yang di bidang keahliannya, yuk adik-adik kita daftarkan diri di www.sipenmaru.ui.ac.id atau adik-adik datang langsung ke kampus Universitas Ubudiyah Indonesia di Jalan Alunaga, Desa Tibang, Kecamatan Ciekuala, Banda Aceh. Oke, untuk fasilitas dijamin super lengkap dan harganya juga sangat terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu segera di program studi S1 Sistem Informasi Universitas Ubudiyah Indonesia. Ya adik-adik, ditungguin ya.